warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi peradaban dan persatuan bangsa. Materi pembahasan meliputi asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, bukti-bukti peradaban bangsa, sejarah persatuan dan kesatuan bangsa. Asal-usul dan persebaran nenek moyang di Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Selatan. Orang-orang itu berimigrasi dari pulau ke pulau dengan perahu bercabik untuk sampai ke pulau-pulau sebelah selatan atau Austronesia. Orang-orang yang berlayar sampai ke Kepulauan Nusantara disebut bangsa Melayu. Bangsa Indonesia termasuk ras Mongoloid yang mempunyai 3 subras, yaitu Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, dan American Mongoloid. Sebelum ras Mongoloid masuk ke Indonesia, di wilayah Indonesia sudah ada ras Austromelanosoid. Suku tersebut berasal dari daerah Tonkin. Daerah Tonkin kemudian menyebar ke Hindia Belanda, Indonesia, hingga pulau-pulau di Samudra Pasifik. Ras di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu ras Mongoloid dan ras Austromelanosoid. Ras Mongoloid mempunyai ciri-ciri kulit kuning kecoklatan, mata agak sipit, dahi lurus, hidung sedang, dan bentuk wajah bulat. Ras Austromelanosoid mempunyai ciri-ciri kulit kecoklatan cenderung gelap, mata bulat, hidung besar, bentuk wajah lonjong, dan dahi menonjol ke depan. Gelombang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Gelombang pertama ialah Melayu tua atau Proto-Melayu, sekitar 2000 sebelum Masehi. Gelombang yang kedua yakni Melayu muda atau Deutero-Melayu, sekitar 500 sebelum Masehi. Berbagai ahli sejarah menerka bahwa perpindahan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain kekurangan bahan makanan, kerusakan di daerah asal, bencana alam, terdesak oleh pendatang, peperangan, dan lain-lain. Proto-Melayu. Jalur perpindahan dari Yunan menuju wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 rute, yaitu rute barat dan rute timur. Jalur barat dari Yunan ke Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Kebudayaan yang dibawa adalah kapak persegi. Jalur timur dimulai Teluk Tonki, menyusuri pantai ASEAN Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Australia dengan membawa kebudayaan kapak lonjong. Keturunan bangsa Proto-Melayu misalnya saja suku bangsa Batak, Dayak, dan Toraja bermukim secara menetap dengan berternak dan pengolahan tanah secara sederhana. Deutero-Melayu. Persebaran Deutero-Melayu menempuh jalur barat dengan membawa kebudayaan Dongsen dari Vietnam atau alat-alat dari perunggu seperti kapak corong atau kapak perunggu, mekara, muko, dan perhiasan dari perunggu. Tinggal di daerah pesisir, muara, dan sungai yang merupakan daerah yang subur. Bercocok tanam lebih modern dibandingkan Proto-Melayu. Deutero-Melayu sudah mengenal irigasi. Keturunan dari bangsa Deutero-Melayu adalah suku bangsa Jawa, Madura, Manado, dan Melayu. Bukti-bukti peradaban bangsa. Yang pertama, adanya lukisan Gua Maros. Peradaban tertua dibuktikan
dibandingkan dengan hasil uji karbon pada Gua Maros yang menunjukkan umur 40.000 tahun. Ini berarti gua yang terletak di Sulawesi ini lebih tua dari peradaban Eropa. Selanjutnya, Gunung Padang Cianjur. Situs Gunung Padang Cianjur peninggalan purbakala ini diklaim lebih tua dari peradaban Machu Picchu Peru. Selanjutnya, Candi Borobudur. Borobudur adalah candi yang diperkirakan mulai dibangun sekitar 824 Masehi oleh Raja Mataram bernama Samaratungga dari Wangsa Sailendra. Selanjutnya, teknologi pengairan. Penerapan teknologi pengairan sudah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, tidak kalah dengan peradaban kuno di negara lain. Hal ini terlihat dari patung Makara atau ikan berkepala gajah di Candi Borobudur. Materi selanjutnya adalah sejarah persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan ini didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Terdapat 3 makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yakni yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Kemudian, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan. Prinsip-prinsip itu adalah: yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Materi selanjutnya, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, rasa nasionalisme. Yang kedua, rasa toleransi yang tinggi. Yang ketiga, kesadaran dalam hidup bermasyarakat sehingga timbul keinginan dari hati untuk selalu membantu sesama. Yang keempat, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara seperti jasa pahlawan yang telah melawan penjajah. Yang kelima, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderita sesama penjajah. Yang keenam, penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, rasa egois tinggi terhadap kebenaran ras, suku, agama, dan budaya sendiri. Yang kedua, rasa iri, dengki juga menjadi salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, kurang adanya rasa toleransi beragama, berbudaya, ataupun berpendapat. Yang terakhir, kurang penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen.
Materi selanjutnya, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Yang terakhir, menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, dan menghormati guru. Terima kasih sudah menonton. Sekian dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.